Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelas 12 IPS 5. Saya ingin mempresentasikan sejarah minat. Materinya adalah konflik Perang Teluk yang kedua. Konflik Perang Teluk II. Perang Teluk II adalah sebuah nama perang yang terjadi di Timur Tengah pada akhir abad 20. Perang ini merupakan perang kelanjutan dari perang sebelumnya, yaitu Perang Teluk I yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1988. Bila pada Perang Teluk I negara utamanya adalah Irak atau Iran, maka Perang Teluk II adalah Irak Kuwait. Walau hanya berlangsung singkat sekitar 7 bulan, namun dampaknya cukup besar bagi Timur Tengah maupun dunia. Latar belakang Perang Teluk II yaitu yang pertama, keinginan untuk menguasai Pulau Babian dan daerah Rumaliyah yang kaya minyak di Kuwait untuk membangun kembali negeri Irak. Yang kedua, ketidakmampuan membayar hutang pada Kuwait. Yang ketiga, Saddam Hussein mengklaim Kuwait sebagai wilayahnya. Yang keempat, rapuhnya kediktatoran Saddam Hussein. Yang terakhir, ambisi Saddam Hussein menjadi pemimpin Arab. Latar belakang kedua, keinginan untuk menguasai Pulau Babian dan daerah Ramaliyah yang kaya minyak di Kuwait untuk membangun kembali negeri Irak. Irak sangat mengandalkan minyak sebagai komoditi utama negaranya untuk merekonstruksi kembali kerusakan akibat perang dengan Iran selama Perang Teluk I. Kedua, ketidakmampuan membayar hutang kepada Kuwait. Irak menjamin dana kepada Kuwait sebesar 14 miliar dolar. Karena tidak ada kecukupan untuk membayar hutang tersebut, maka diindikasikan bahwa ini salah satu alasan Irak menginvasi Kuwait, termasuk untuk sekaligus menguasai sumber minyaknya. Saddam Hussein mengklaim Kuwait sebagai wilayahnya. Irak menginvasi Kuwait ialah bahwa Irak mengklaim bahwa Kuwait adalah bagian dari pesisir Irak yang dipotong atau dipisahkan oleh kolonialis barat. Padahal pada faktanya ialah bahwa Kuwait telah diakui secara internasional sebagai negara yang terpisah secara independen dari Irak sebelum Irak sendiri. Rapuhnya kediktatoran Saddam Hussein. Ketakutan akan tidak dicintai rakyatnya, Saddam Hussein menggunakan cara-cara represif dalam mengelola negaranya. Bahkan tidak segan untuk mengambil langkah kejam untuk memberantas pihak yang oposisi padanya. Latar belakang ambisi Saddam Hussein menjadi pemimpin Arab. Saddam Hussein selalu ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang terkuat di Timur Tengah. Hal ini jelas terlihat ketika Saddam Hussein melanggar perjanjian Aljazair pada 1975 antara Irak dan Iran tentang perbatasan. Dengan memulai perang terbuka pada tahun 1980, ambisi Saddam Hussein juga tampak pada keterlibatan Saddam Hussein dalam konflik Lebanon dengan memihak milisi Jenderal Michael Aoun untuk menjatuhkan Presiden Suriah Hafez al-Assad. Lalu juga persaingannya dengan Husni Mubarak dari Mesir. Kronologi Perang Teluk II. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak menggunakan invasi terhadap Kuwait dalam waktu 24 jam. Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Namun tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Irak. Pada tanggal 17 Januari 1991, pasukan koalisi Amerika Serikat membombardir instalasi pemerintah dan militer Irak. Pada tanggal 28 Februari 1991, kekuatan militer Irak sudah mencapai batasnya dan Saddam Hussein menyetujui gencatan senjata. Dampak Perang Teluk II. Iran dikucilkan seluruh sektor kehidupan internasional.
tersendatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyak, adanya upaya penggulingan pemerintah Saddam Hussein oleh organisasi, memasangnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.